Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Ducati Blunder or Ducati Power? Inilah materi menarik yang akan saya bahas dalam video kali ini, di mana kembalinya performa Enea Bastianini dalam 4 seri terakhir sebagai protagonis mutlak, seolah memicu pertaruhan nama besar Ducati di akhir musim nanti, jika sampai Enea Bastianini sukses meraih gelar juara dunia dan membawa angka satunya untuk disematkan di RC16 KTM di musim depan. Benar-benar plot twist Etienne Nikire. Jadi silahkan ikuti video ini hingga tuntas, karena step by step saya akan coba sajikan fakta menarik di dalamnya. Enea Bastianini dan Jorge Martin akan membalap dengan Ducati hingga Valencia tahun ini. Kemudian melanjutkan petualangan baru mereka di atas RC16 KTM dan RS-GP Aprilia. Itulah kenyataannya kawan. Dalam konteks ini, semua orang telah disodori fakta bahwa Ducati lebih memilih pendatang baru mereka tahun ini, yaitu Marc Marquez, juara dunia MotoGP 6 kali dari Honda. Apakah Marquez jauh lebih baik daripada Enea dan Martin? Semua orang akan dengan mudah mengatakan benar, bahwa Marc jauh lebih baik dari Martin dan juga Enea. Dalam hal ini fleksibel kawan. Namun kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa Enea dan Martin juga bisa jauh lebih baik dari Marc. Sekarang coba kita flashback ke sesi tes resmi MotoGP 2024 pertama yang digelar di Valencia pada akhir musim 2023 lalu, di mana ekspektasi tinggi seketika bertumpuh kepada nomor 93 setelah apa yang media boomingkan ketika Marquez sukses menjadi pembalap tercepat dalam pertengahan sesi tes pertamanya di atas GP23 Ducati di Valencia. Marc is back. Dalam hal ini, Marquez benar-benar mampu memaksimalkan potensi GP23 hanya dalam sentuhan pertamanya, dan fakta itu tidak terbantahkan. Namun perlu diketahui bahwa juara dunia MotoGP 2023, yaitu Pecco Bagnaia, sebelumnya telah memprediksi bahwa Marc akan langsung tampil cepat dengan GP23 saat dia menjalani tes pertamanya di Valencia. Dan itu terbukti. Artinya Pecco tahu, itu adalah motor juara dan sudah terbukti sebagai prototipe terbaik di grid MotoGP. Marquez jelas menikmati berkendara di atas GP23 daripada RC Tuan Trivi. Dan itu telah dibuktikan di paruh pertama musim ini dengan raihan beberapa podium dalam sprint dan race utama, hingga mengantarkannya duduk di peringkat keempat klasemen sementara saat ini dengan 179 poin. Sekaligus menjadikannya sebagai pengendara GP23 terbaik saat ini. Sayangnya ada fakta lain yang juga harus diterima, bahwa Marc dengan GP23-nya sejauh ini belum mampu memenangkan balapan, baik sprint maupun race utama. Dan hal ini sudah pernah disinggung oleh mantan kepala mekanik Jorge Lorenzo di Yamaha, yaitu Bapak Ramon Forcada. Sedangkan pabrikan rival sesama Italia dengan amunisi RS-GP Aprilia sudah mengantarkan kedua pembalap mereka yaitu Maverick Viñales dan Alex Espargaro dalam memenangkan sprint dan race utama musim ini. Apakah RS-GP Aprilia jauh lebih baik daripada GP23 Ducati? Saya menilainya setara kawan, hanya GP24 yang berada di level lain. Walaupun begitu, kita tidak bisa mengesampingkan bahwa skuad Factory Ducati 2025 akan menjadi skuad paling kuat di grid MotoGP. Ya, bisa dibilang the dream team. Namun ada spekulasi liar yang muncul baru-baru ini, yang menggambarkan bahwa dalam 10 seri tersisa musim ini, disinyalir bisa saja menjadi bom waktu bagi Ducati. Hal tersebut dipicu dari kembalinya performa Enea Bastianini dalam 4 seri terakhir musim ini, atau sejak Mugello hingga Silverstone. Dan track record seorang Enea Bastianini sebenarnya tidak perlu diragukan lagi kawan. Pasalnya, dia merupakan salah satu Ducati GP21 terkuat yang pernah merepotkan Pecco Bagnaia di musim 2022. Dan sejujurnya, Enea tidak pantas dikesampingkan. Walaupun kenyataannya Ducati menarik kembali wheelpack merah Enea untuk digunakan oleh Marquez mulai musim depan. Enea Bastianini bisa dibilang hanya kalah dengan cedera tulang belikat yang cukup parah di musim lalu, yang seolah mengkebiri potensinya di atas GP23. Kemudian paruh pertama musim ini yang cukup rumit baginya dengan paket anyar GP24 Ducati. Namun di paruh kedua musim 2024, dia bukan lagi pembalap mediocre.
Dan itu telah dibuktikan dalam 4 seri terakhir, sejak seri Mugello hingga Silverstone, di mana dalam 4 seri terakhir, Enea sukses meraup 98 poin. Sebagai perbandingan dalam rentang 4 seri terakhir, Jorge Martin meraup 86 poin, Pecco Bagnaia meraup 122 poin, dan Marquez meraup 65 poin. Kini Enea hanya tertinggal 49 poin dari Martin, dan masih ada sisa 370 poin yang siap diperebutkan. Jika Enea akan terus melanjutkan konsistensinya di 10 seri terakhir, mulai Austria hingga Valencia, maka bukan tidak mungkin nama Enea Bastian ini akan sangat dekat dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Dan semua orang, terutama pedok Ducati, tidak akan bisa membayangkan apa jadinya jika seorang Enea Bastian ini mengukir sejarah baru di ajang Grand Prix dengan membawa angka satunya yang diperolehnya bersama Ducati, yang kemudian disematkan di RC16 KTM yang akan menjadi tunggangan barunya di musim depan. Ducati jelas mumet masih. Pertama, mereka jelas bangga karena gelar juara dunia masih dalam genggaman pabrikan Borgo Panigale. Namun di sisi lain, keputusan Ducati melepas Enea Bastian ini akan dipertanyakan semua orang jika sampai Enea benar-benar berhak atas angka 1 yang kemudian disematkan di RC16 KTM. Dalam hal ini, kita juga tidak bisa mengesampingkan performa Jorge Martin dan Pecco Bagnaia dengan amunisi yang sama, yaitu GP24. Namun jika bicara soal mental, saya rasa Jorge Martin masih kalah dengan Enea Bastian ini. Sedangkan Pecco secara mental tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun setelah melihat konsistensi performa Enea di paruh kedua musim ini, maka tidak ada pilihan lain bagi Pecco kecuali konsisten mengumpulkan poin semaksimal mungkin, dan wajib menghindari kesalahan yang bisa membuatnya kehilangan poin seperti dalam sprint Silverstone kemarin. Dalam hal ini, Pecco sepertinya sadar akan ancaman teammate-nya di paruh kedua musim ini, seperti yang disampaikannya berikut ini. Saya selalu tahu tentang kecepatan Enea. Satu-satunya kekurangannya adalah konsistensi hasil, dan menurut saya, hasil ini bisa memberinya banyak motivasi untuk bisa memperkecil jarak di kejuaraan. Saya rasa dia akan mampu berjuang untuk gelar hingga akhir. Di Silverstone, dia mengumpulkan 21 poin dari saya. Kita lihat saja nanti. Tapi itu pasti akan sulit sampai akhir. Pernyataan Pecco tersebut seolah menyiratkan kewaspadaannya terhadap kembalinya performa Enea Bastian ini di paruh kedua musim ini. Dan sudut pandang yang sama realistisnya juga disampaikan oleh manajer Ducati Davide Terdosi. Akhirnya Enea menyelesaikan tahun 2023-nya yang rumit. Jadi sekarang dia memiliki sikap yang tepat untuk melakukan apa yang dimungkinkan oleh bakatnya. Saya pikir dia akan menjadi salah satu penantang gelar. Sebagai sebuah tim, senang melihat kedua pembalap dalam persaingan. Nama Enea Bastian ini benar-benar tersisihkan sebelum seri Mugello, bahkan sebelum Ducati mengambil keputusan untuk pembalap kedua mereka di musim depan. Nama Enea seolah tidak punya kans untuk bertahan di atas motor merah. Hal ini bisa dilihat dari klausul penawaran Ducati kepada Marquez di Jerez, yang tak mengikut sertakan nama Enea Bastian ini. Di mana Ducati menawarkan Marquez sebuah negosiasi kontrak yang berisikan, jika Marquez bisa meraih gelar juara dunia musim ini, maka secara otomatis Marquez akan masuk dalam skuad Ducati pabrikan. Jorge Martin menyetujui, namun secara tegas, Marquez menolak dengan alasan yang logis, bahwa dia tidak sedang menggunakan GP24 dan hanya menargetkan kursi pabrikan di musim depan, di pabrikan manapun. Alhasil, Ducati gerak cepat mengubah haluan untuk mengkonfirmasi bergabungnya Marquez ke pabrikan Borgo Panigale, hanya beberapa hari setelah gelaran MotoGP Mugello, yang kemudian muncul beberapa konsekuensi yang harus diterima tim merah tersebut. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa nama Enea Bastian ini seolah tidak lagi diperhitungkan oleh Ducati. Seolah tidak ada pertimbangan untuk menunggu dan memperhitungkan kembali seragam merah Enea di musim depan. Namun jika kita berada di kubu Ducati, faktanya memang ketika pembalap baik Martin, Marquez dan Enea adalah pilihan yang benar-benar sulit kawan. Dan pilihan apapun yang diambil Ducati jelas akan memiliki konsekuensi. Kemudian hasil double winner yang diperoleh Enea Bastian ini di seri Silverstone dalam sesi sprint dan race utama kemarin, seolah semakin memojokkan Ducati. Hal tersebut pertama disampaikan oleh pihak Enea Bastian ini secara pribadi, ketika media menanyakan secara to the point kepadanya. Di akhir tahun,
Anda dan Ducati akan berpisah. Lebih memalukan bagi Anda atau Ducati? Kita lihat saja nanti. Saya rasa, saya masih belum memahami pilihan Ducati yang membiarkan saya dan Jorge pergi. Tapi itu keputusan yang saya hormati. Saya pikir KTM akan menjadi pilihan yang bagus. Sepeda untukku. Tapi aku tidak bisa berkata apa-apa lagi tanpa mencobanya. Jawaban Enea Bastian ini yang seakan memicu banyak spekulasi liar yang bisa saja terjadi di akhir musim 2024. Di antaranya plot twist yang cukup sulit diterima Ducati jika Enea sukses memboyong angka 1 dan menempelkannya di motor rival di musim depan. Di sisi lain, Gigi D'Aligna yang menjabat sebagai General Manager Ducati Corse sekaligus insinyur yang telah meracik Desmos edisi Ducati, turut buka suara perihal spekulasi liar yang muncul setelah pembalap yang sempat berada di luar radar Ducati di awal musim ini, yaitu Enea Bastianini, kini telah keluar sebagai protagonis mutlak dalam perburuan gelar yang dimulai dari penampilan impresifnya selama 4 seri terakhir, sejak Italia hingga Inggris. Saya sangat bahagia dengan kemenangannya. Sayangnya kami harus memilih 1 dari 3 pembalap. Namun semuanya layak berada di tim resmi. Seperti yang selalu saya katakan, itu adalah keputusan yang sangat sulit untuk diambil. Dari sudut pandang profesional dan sportif, tapi juga sudut pandang kemanusiaan. Jelas bahwa saya juga siap untuk menerima kritik, dan saya menerimanya sebagaimana mestinya. Kata Gigi D'Aligna menyampaikan, Jorge Martin dan Enea Bastianini masih memiliki peluang besar untuk menciptakan plot twist di akhir musim ini, yang sejujurnya tidak diharapkan Ducati pabrikan, yaitu membawa angka 1 keluar dari garasi Ducati di musim depan. Di sisi lain, performa juara dunia bertahan, yaitu Pecco Bagnaia, jelas tidak perlu diragukan lagi, dan itulah satu-satunya tumpuan pabrikan Ducati sebenarnya tahun ini. Sedangkan Marquez juga masih sangat layak diperhitungkan, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan berusaha mengejar ketertinggalan. Walaupun kenyataannya sulit untuk memangkas jarak dengan GP24. Dengan spekulasi liar yang berpotensi mempertaruhkan nama besar Ducati di akhir musim ini, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman? Ducati blunder or Ducati power? Silahkan ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!